Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Wah. Itu selamat pagi. Ini Mas Bukhari ya? Ya. Santai aja. Santai, nggak usah takut atau nggak usah bimbang. Saya selaku wali pas, saya ingin ngobrol-ngobrol. Saya kepingin agar Pak Bukhari selama di sini, selama di LP ini bisa menjalankan tugas-tugas selama di sini, pembinaan atau selama menjalani hukuman bisa tenang dan bisa melaksanakannya dengan baik. Enak duduknya kira-kira? Santai aja, santai aja. Jadi Pak Bukhari, saya wali pemasyarakatan, saya kepingin coba lebih menggali, lebih memahami Pak Bukhari. Nah, ketika kita ngobrol begini nih, saya berharap Pak Bukhari bisa terbuka sama saya, santai. Karena kalau Pak Bukhari nggak terbuka, nanti saya mengambil keputusan atau saya memberi solusi sama Pak Bukhari salah-salah. Ya, nah, saya selaku wali, saya akan monitor terus selama di sini Pak Bukhari, selama di LP ini. Jangan sampai Pak Bukhari kayak ayam kehilangan induk, bingung di LP ini. Sudah jauh sama keluarga, orang tua jauh, terus di sini tidak ada siapa-siapa gitu. Nah, Pak Bukhari harus percaya sama saya. Ya, saya selaku petugas yang diamanahkan sebagai wali, saya akan berusaha membantu Pak Bukhari, berusaha juga apa yang menjadi keinginan atau apa yang menjadi hal-hal yang diperlukan Pak Bukhari selama di LP bisa dilaksanakan Pak Bukhari. Oleh karena itu saya berharap kerjasamanya. Bisa kira-kira Pak Bukhari? Bisa Pak. Nah, oke ya. Nah, terus yang kedua, saya berharap ketika kita ngobrol begini, ini hanya kita berdua saja. Karena jangan sampai apa yang diceritakan Pak Bukhari nanti tersebar. Iya kalau baik untuk orang lain, kalau tidak baik untuk orang lain, nanti Pak Bukhari celaka. Saya berharap kita saling percaya dan ini rahasia cukup di sini. Kalau ada yang lain, percayalah itu bukan dari kita. Dan kita harus saling percaya. Rahasia kita. Apa yang saya sampaikan itu juga hanya untuk Pak Bukhari saja. Pak Bukhari juga begitu menyampaikan hanya untuk saya saja. Kira-kira begitu ya? Oke? Nah, Pak Bukhari, sesuai dengan data, ini Pak Bukhari kasusnya narkoba. Ya, Pak Bukhari ya. Nah, sudah berapa lama ini di sini Pak Bukhari? Sudah 9 hari. 9 hari. Pindahan dari Polda Jambi. Oh, di Polda ya, bukan di bukan di Polsek atau di Polres. Polda. Oh, Polda. Oh, Polda. Kasus narkoba. Coba Pak Bukhari, saya kepingin tahu agar saya bisa enak kita ngobrol-ngobrolnya. Tapi santai aja Pak Bukhari. Kasusnya narkobanya Pak Bukhari ini kayak apa? Sabu-sabu Pak. Oh, sabu-sabu. Pak Bukhari pemakai atau pengedar atau apa sebenarnya? Pengedar juga Pak. Oh, pengedar juga. Pengedarnya sudah berapa lama? Sudah setahun 2 tahun lah Pak. Oh, setahun 2 tahun. Tapi juga pakai juga? Pakai juga Pak. Oh, pakai juga. Pak Bukhari make dulu baru ngedar atau ngedar dulu baru make? Make dulu baru ngedar. Make dulu baru ngedar. Karena nggak ada duit, karena nggak bisa beli,
akhirnya Jual. ikut-ikutan jual. Gitu ya kira-kira ya. Ya. Ya, yang saya pahami begitu memang. Nah, kenapa kok Pak Buhori kemarin itu make narkoba awal-awalnya? Pengen coba-coba Pak. Oh, pengen coba-coba. Kenapa kok pengen coba-coba? Penasaran memang. Oh, penasaran. Kayak mana rasanya narkoba? Pengen rasanya. Dari mana taunya narkoba itu? Dikenal sama kawan Pak. Kawan-kawan. Kawan-kawan sekampung, kawan-kawan sekolah atau kawan-kawan apa? Kawan sekampung. Oh, kawan sekampung. Terus akhirnya senang makin narkoba. Ya. Apa sih rasanya narkoba itu? Rasanya enak Pak, bikin pede diri, bekerja tidak terasa capek, tidak ngantuk. Oh gitu. Waktu itu kerja apa, Pak Puri? Ikut-ikut orang tua lah Pak dagang. Bisa terus makin menaikkan penghasilan. Oh enggak, malah turun. Tapi kenapa kok masih make waktu itu? Karena asik aja Pak. Oh, asik aja ya. Sudah lupa ya. Iya. Karena mengenakkan ya. Iya. Tapi sebenarnya memang mengenakkan. Iya Pak. Sampai sekarang mengenakkan narkoba itu. Tidak Pak. Oh tidak. Makanya masuk penjara ya. Iya, Pak. Makanya masuk LP ya. Iya. Jadi rupanya sebenarnya tidak mengenakkan ya. Iya Pak. Enak sebentar aja ya. Iya Pak. Tidak enaknya lamu ya. Gak enaknya lama. Tidak enaknya lamu. Ini belum tentu lagi ya. Iya. Masih tahanan kan, masih proses ya. Iya. Masih sidang lagi, nanti sidang lagi. Sidang putusnya berapa kita tidak tahu. Gitu ya. Iya Pak. Sudah 9 hari. Apa yang kamu rasakan di dalam LP ini? Jenuh Pak. Jenuh ya. Jenuh di LP ini ya. Iya. Kamu pertama kali masuk, kamu mendengar LP itu kayak apa? Kalau di luar saya takut Pak. Orang ngomong di situ sarangnya preman. Ya, takut pas masuk, takut dimintain duit, takut dipukuli orang, takut dipala. Iya Pak. Tapi setelah saya masuk ke sini, cerita-cerita itu cuma cerita Pak. Oh, cuma cerita. Tapi baru 9 hari kali, karena belum panjang. Siapa tahu nanti baru bener rupanya. Belum tahu ya? Belum Pak. Oh, belum tahu ya. Nah, terus apa lagi kira-kira yang kamu rasakan setelah masuk selama 9 hari ini? Sedih juga Pak. Sedih juga. Kenapa sedihnya? Misal karena tidak pernah mau dengar nasihat orang tua Pak. Sudah dibesuk sama orang tua? Belum Pak. Belum. Waktu di Polda dibesuk? Dibesuk Pak. Berapa kali? Sekitar 10 kali ada Pak. Oh, 10 kali. Banyak kali ya? Iya. Selama 3 bulan Pak. Selama 3 bulan ya? 10 kali selama 3 bulan. Berarti kira-kira 1 bulan itu 3 kali ya? Iya. 3 kali ya? Ini 9 hari sudah. Jangan-jangan besok dibesuk. Kan sebulan 3 kali. Berarti 10 hari sekali, 10 hari sekali bisa jadi. Iya. Kamu enggak kepingin dibesuk enggak? Kepengen Pak. Kepingin? Iya. Jadi kira-kira kamu menjadi jenuh. Terus kamu tadi Banyak pikiran. Pusing itu karena itu ya? Kepikiran apa ada terjadi masalah di luar sana. Itu yang jadi tanya-tanya Pak. Pikiran saya di sini Pak. Oh gitu. Bisa saya catat ya? Iya Pak. Saya suka lupa-lupa. Kamu sebenarnya yang pertama kamu jenuh ya? Jenuh Pak. Kamu jenuh di sini karena nggak ada kegiatan ya? Iya Pak. Terus yang kedua kamu kangen sebenarnya ya? Iya Pak. Kangen sama orang tua ya? Iya Pak. Ortu kenapa nggak dibesuk? Oh, kalau di Polda itu sering dibesuk. Sering, Pak. Kenapa ini kok tidak dibesuk? Ya. Iya Pak.
Terus yang ketiga sebenarnya kamu takut ya, takut masuk LP ya, masuk LP. Oke, apa ada lagi masalah lagi kira-kira sementara ini? Atau cuma 3 itu sementara ini? Ada lagi? Masalah tidak ada ya. Sementara coba kita bahas yang 3 ini ya. Mudah-mudahan yang 3 ini kita bisa kita ngobrol dan mudah-mudahan bisa kita tuntaskan. Setiap orang itu punya masalah. Kalau tidak ada masalah itu bukan orang. Selama kita hidup di dunia pasti ada masalah. Ya. Dan setiap orang punya kesalahan, punya dosa. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Jadi wajar sajalah ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan itu. Tapi kalau bisa, ketika kita punya masalah, kita harus evaluasi kenapa kita punya masalah. Nah, inilah kita berharap dengan ngobrol ini kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu dan kita bisa terus berjalan. Hidup kita akan masih panjang. Ya. Menurut Pak Buhori, kira-kira kejenuhan di LP ini selama 9 hari ini apa kira-kira? Nggak ada kabar dari orang tua. Oh. Terus kesibukan juga belum ada, Pak. Kesibukan di sini. Kesibukan nggak ada ya. Kabar orang tua nggak ada ya. Terus apa kira-kira yang sudah Pak Buhori lakukan ini selama 9 hari ini untuk menghilangkan kejenuhan itu? Kami sore-sore olahraga, main bola, main badminton. Ya. Kalau masuk waktunya sholat, ngaji, itu aja, Pak. Oh gitu ya. Masih ada kepingin kegiatan-kegiatan lain lagi nggak kira-kira agar menghilangkan kejenuhan? Ya, apa kira-kira kepinginnya Pak Buhori? Entah jadi tampil. Oh, entah jadi tampil. Tampil apa lagi? Mau kerja apa gitu? Ikut keterampilan atau apa gitu? Atau menambah pengetahuan lagi. Pak Buhori lulus apa sih? SMK, Pak. SMK lulus. Lulus, Pak. Oh, lulus. Siapa tahu menambah SMK-nya apa? SMK Negeri 5 Muara Jambi. Apa jurusannya? Pemasaran, Pak. Pemasaran. Mungkin bisa dikembangkan kali pemasaran di sini, atau barangkali di sini ada kegiatan keterampilan apa? Nanti Pak Buhori yang masak. Bisa nggak kira-kira? Nah, coba nanti kita coba ya. Coba kalau ada keterampilan pemasaran atau keterampilan barang-barang apa, nanti Pak Buhori coba kerjasama sama kita membuat pola strategi pemasarannya. Barangkali gitu ya? Iya. Ya, kita coba ya. Iya, Pak. Oke. Kalau seandainya tamping Pak Buhori bisa dipercaya jadi tamping, itu kira-kira Pak Buhori bisa nyaman nggak? Bisa nyaman ya? Ya. Biar tidak jenuh ya? Iya, Pak. Oh gitu ya. Tapi ketika Pak Buhori tamping itu ada syarat-syaratnya, Pak Buhori. Jadi tamping itu tidak mudah. Tamping itu harus kerja dulu, setelah itu dipercaya. Terus kita sudah kalau jadi tamping itu sudah jadi narapidana, sudah harus bekerja. Terus sudah berapa lama baru bisa menjadi tamping. Karena tamping itu membawahi beberapa orang-orang yang bekerja.
Jadi Pak Buhori nanti kalau sudah jadi narapidana, kan sekarang tahanan kan? Iya Pak. Nah, nanti kalau sudah jadi narapidana, mau ya bekerja ya? Mau Pak. Apa aja kira-kira? Iya. Apa aja? Iya Pak. Bisa, tidak apa-apa? Nggak apa-apa. Nah, misalnya karena Pak Buhori ini olahraga, bisa misalnya penanggung jawab, nah, kan badminton misalnya, gitu bisa ya? Bisa. Oh gitu. Kalau ada pelatihan-pelatihan keterampilan, misalnya keterampilan membuat kursi, Pak Buhori mau nggak diikutkan? Mau belajar Pak. Mau ya? Iya Pak. Untuk kedepannya ya, siapa biar Pak Buhori bisa lebih mandiri ya. Iya Pak. Nanti kalau bebas bisa itu ya. Iya Pak. Oke. Nah, terus tadi Pak Buhori tadi sudah sholat, sudah. Kalau di rumah sering-sering sholat atau sering bolong-bolong? Nggak pernah. Oh, nggak pernah? Iya Pak. Sekarang malah justru sholat ya? Iya Pak. Apa yang dirasakan setelah sudah mulai sholat di sini? Tenang Pak. Oh, tenang. Sudah mulai 5 waktu atau masih ada bolong-bolong? Masih ada Pak, subuh yang enggak Pak. Subuh yang enggak. Nah, barangkali biar tidak jenuh, subuh juga dilakukan. Coba mulai diatur waktunya, misalnya jam berapa tidur sehingga pagi-pagi bisa bangun. Diupayakan jangan malas, atau sama kawan-kawannya disampaikan, tolong dibangunkan dong. Kalau subuh bisa nggak kira-kira? Bisa. Kawan siapa yang biasa yang mau tolong bangunkan? Ada kawan? Ada? Ada Pak, sekamar. Sekamar, siapa itu? Alam. Oh itu. Nah, coba kamu ingatkan, tolong saya dibangunkan ya, saya kepingin sholat subuh. Nah, saya kepingin 5 waktu tepat, atau kalau saya kepingin lebih pagi, saya kepingin tahajud misalnya kan? Iya. Nah, jadi kalau barangkali misalnya sholat itu bisa full 5 waktu, apalagi kalau ditambah tahajud, olahraga banyak, kira-kira menjadi jenuh lah. Berkurang ya? Kurang. Berarti itu barangkali. Iya. Kira-kira itu barangkali ya? Bisa jadi itu ya? Bisa jadi. Coba barangkali nanti apa kalau gitu, kalau seandainya itu, kira-kira apa yang akan Pak Buhori kerjakan di kegiatan olahraga sama ibadah itu? Apa kira-kira? Bermain voli Pak. Di kegiatan olahraga. Itu kan waktunya biasanya sore. Sore Pak. Nah, kalau gitu pagi bisa di ini. Kalau pagi cuman gotong royong bersih-bersih. Oh, gotong royong bersih-bersih. Bersih-bersih. Kalau jamnya sholat, kami bawa ngaji, kami sholat. Kira-kira bisa lah itu, menghilangkan kejenuhan. Iya. Terus menghilangkan ketakutan yang sampai bilang takut di pala, takut di apa, kira-kira apa kira-kira? Itu pertama masuk Pak. Oh, yang takut kayak itu Pak. Tapi setelah hari demi hari ternyata nggak seburuk itu Pak. Tidak seburuk itu. Iya Pak. Apa kira-kira? Kenapa kok sampai tahu tidak seburuk itu? Karena kami sudah merasakan di sini Pak. Oh, sudah merasakan, sudah kenal ya? Iya Pak. Sudah komunikasi ya, iya, sama kawan-kawan, sama apa itu ya? Iya, sesama yang ada di sini ya. Berarti sosialisasi sampean sudah bagus ya? Iya. Oh ya. Nah itu coba barangkali menjadi tuh, biar tidak takut lagi. Banyak sampean berkawan. Tapi hati-hati, jangan sampai berkawan kayak yang itu, tahu-tahu kamu pakai narkoba. Karena di dalam ini juga ada narkoba. Kalau seandainya kamu ketemu sama kawan-kawan yang pengguna narkoba, kamu diajak narkoba, gimana kamu? Sudah gak mau lagi Pak. Gak mau lagi. Kenapa gak mau lagi? Karena narkoba lah membuat saya masuk ke dalam. Oh gitu. Pak. Caranya gimana kamu kalau seandainya? Menghindar Pak. Menghindar ya? Menghindar ya? Iya.
Oh gitu. Jadi jenuh sudah ya. Kamu jenuh dengan cara apa tadi? Dengan olahraga sama sholat, ngaji gitu ya. Iya. Terus takut sama nabi-nabi yang lain sudah berkurang, misalkan sudah komunikasi, sudah banyak kawan-kawan ya. Iya. Tapi kamu milih juga, tidak sembarang milih kawan ya. Iya. Jangan sampai narkoba. Oh gitu. Nah sekarang tinggal satu nih, terkait dengan tidak dibesuk orang tua, kan? Kalau saya mampu, nanti coba saya upayakan, nanti saya hubungi keluarga. Kenapa tidak besuk? Barangkali orang tua itu punya kesibukan, barangkali juga mungkin usahanya lagi banyak sehingga tidak ada waktu untuk kesini. Tapi mungkin ada sibuk yang lain lagi. Kalau sibuk yang lain lagi karena memang misalnya kendala uang, transportasi, kendala rupanya di sana ada masalah-masalah sendiri, kamu gimana? Rela gak kamu? Pantas rupanya dia tidak datang. Gimana kira-kira menurut kamu? Ya terima Pak. Nggak apa-apa kalau memang seandainya orang tua lagi ada kesibukan, entah ada kerjaan apa. Kamu sadari itu ya? Iya Pak. Kamu sadari ya? Iya. Oh, mungkin begitu memang ya? Mungkin Pak. Memang mungkin ada sibuk ya? Atau orang tua sudah tua kali ya? Ya di situ saya takutkan Pak, orang tua saya sakit-sakitan. Takut terjadi kenapa-kenapa memang tua. Pantas dia nggak besuk ya, biasanya besuk, kenapa sekarang nggak besuk ya? Iya. Oh gitu. Iya. Tapi kalau kamu mikirin begini terus, orang tua misalnya sakit tetap sakit, kamu tidak bisa berbuat apa, kamu nanti yang malah yang sakit. Gimana itu? Nanti kamu malah yang sakit, malah yang orang tuamu malah mikirkan kamu. Bagaimana ini ya? Saya nggak bisa sakit, nanti gimana? Sama-sama sakit soalnya. Gimana itu menurut kamu? Saya terima. Kamu pasrah aja Pasrah ya? aja Pak. Ikhlas saja dan pengen banyak berdoa agar keluarga di luar nggak terjadi apa-apa dengan mereka dan dimudahkan rezekinya untuk amin. bisa Ya. Saya kesini Pak. Oh gitu ya? Iya. Ya mudah-mudahan yang terbaik ya. Iya. Mudah-mudahan ketika anak yang soleh mendoakan orang tua, mudah-mudahan dilancarkan semua urusannya ya. Dan ini mudah-mudahan ini jalan terakhir kamu merasakan bagaimana buruknya dunia, bagaimana hikmahnya dunia, sehingga ketika nanti kamu bebas, kamu bisa lebih baik. Itu ya kira-kira ya. Iya. Kamu coba pasrahkan, ikhlaskan ya sesuai dengan yang kamu sampaikan tadi. Coba berdoa, coba kamu perkuat sholatnya, atau menambah wawasan agama. Barangkali kan di luar kamu tidak sholat, tidak lagi. Kalau di sini kan ada ceramah, ada ustadz-ustadz yang datang. Nah, coba kamu tambah wawasan. Itu barangkali dengan begitu kamu lebih tenang. Iya. Kira-kira gitu ya? Saya coba. Begitu ya? Nah, coba itu. Jadi tiga-tiganya nih udah clear ya? Iya Pak. Mudah-mudahan clear ya? Yakin nih kamu nih? Yakin Pak. Yakin ya? Yakin. Nah, mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. Tapi kalau ada masalah-masalah lagi, tolong disampaikan ke saya. Ya. Yang namanya kita berbuat salah itu biasa. Manusia itu tempatnya salah, ya kan? Ya. Dan yang pasti kita jangan mengulangi masuk ke lubang yang sama, kan itu kan? Iya Pak. Kalau lubang yang sama berarti kita tidak bisa introspeksi. Ya, introspeksi lagi. Terus
sebenarnya yang kamu harapkan nanti ke depannya? Kamu ketika kamu pakai narkoba, terus kamu sekolah, kamu mau bekerja, itu sebenarnya cita-cita kamu itu apa ya? Kamu kepingin sukses tentunya kan? Ya. Sukses kayak apa sebenarnya? Pengen punya keluarga, Ya. punya keluarga, dan juga pengen membantu orang tua, mengikuti semua nasihat orang tua, karena sebelumnya kami tidak pernah mau dengarkan nasihat orang tua, Pak. Keluar dari sini saya pengennya mencari wanita yang bisa diajak untuk Mendukung cita-cita ya. Iya. Biar sukses semua ya. Iya, Pak. Sukses dunia akhirat. Iya. Nah, kira-kira gitu ya. Iya, Pak. Sukses dunia akhirat ya. Itu harapanmu ya. Iya, Pak. Sukses dunia akhirat. Jadi memang hidup itu penuh perjuangan. Ya, hidup itu penuh tantangan. Tapi hidup itu karena kita sudah hidup, kita sudah ada di dunia, maka kita yakin bahwa Tuhan akan memberi segala sesuatu yang kita inginkan, kita harapkan. Yakin itu? Kamu yakin itu? Yakin? Yakin. Dan saya berharap juga nanti ke depannya kamu lebih sukses lagi. Amin. Ya, kamu lebih sukses. Dan hidup itu bukan hanya mencari uang saja, ya kan? Iya. Tapi uang kalau sampean tidak tenang, buat apa kan? Sampean kan kepingin tenang, makanya sholat, kepingin berbakti sama orang tua, berbakti orang tua kan tidak hanya diberi uang saja kan? Iya, Pak. Dia senang. Kalau sampai nurut atau orang tua senang, kan sudah cukup ya. Iya, Pak. Tapi juga uang juga perlu, Iya. ya kan? Iya. Ya. Nah itu tolong menjadi pertimbangan tuh nanti kamu ketika melangkah, berbuat atau membuat sesuatu tentang hidupmu, kamu coba berpikir-pikir, direncanakan, direnungkan, kembali lagi, saya itu apa ya? Saya sukses, kalau saya pusing buat apa? Kalau saya kepingin berhasil, orang tua saya juga senang, saya senang. Kira-kira itu ya, itu menurut kamu ya? Iya, Pak. Yang namanya sukses itu begitu ya? Iya, Pak. Oke, ya. Jadi rupanya kesuksesan itu bukan karena materi, salah satunya. Memang kita perlu materi, tapi tidak hanya materi melulu ya. Iya. Rupanya orang tua senang, itu sukses menurut kamu ya. Iya. Berbakti sama orang tua ya. Iya. Itu sukses menurut kamu ya. Iya, Pak. Apalagi kira-kira? Karena selama ini kami nggak pernah ikut omongan orang tua, nggak pernah mendengar nasihat orang tua. Tapi sejak saya masuk ke sini, saya berpikir menyesal telah tidak mau mendengarkan kata-kata orang tua, nasihat orang tua, dan tidak mau berbakti kepada orang tua, Pak. Oh gitu ya. Sini saya bisa berpikir. Bisa berpikir ya. Iya, Pak. Bisa lebih jernih ya. Iya, Pak. Kepengennya setelah saya keluar dari sini, kepengen berbakti dengan orang tua, mau ikut nasihat orang tua, dan bisa membantu orang tua, Pak. Oh gitu ya. Berarti masuk penjara, masuk LP ini ada untungnya ya? Ada hikmahnya. Ada hikmahnya ya? Iya, Pak. Hikmahnya kamu bisa berpikir lagi, berpikir yang baik ya. Iya, Pak. Berarti ada untungnya kamu pakai narkoba ini. Ada, Pak. Untungnya. Tapi narkoba itu jelek ya. Iya, Pak. Gara-gara narkoba lah kamu masuk sini ya. Iya, Pak. Di luar saya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Di sini saya bisa lagi kembali sholat, ngaji. Jadi kalau gitu nanti kalau kamu lagi lalai, kamu lupa, pakai aja narkoba lagi. Biar masuk ke LP lagi, nanti berpikir baik lagi. Gimana menurut kamu? Nggak mau lagi. Oh nggak mau lagi? Iya. Nggak mau ya? Cukup ini yang pertama dan terakhir, Pak. Oh ini yang pertama yang terakhir ya? Iya. Oke lah, kalau gitu.
Nah, kalau gitu mudah-mudahan ini bermanfaat, kita ngobrol gini ya. Iya, Pak. Kita bertukar pikiran, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita saling mengingatkan, karena kita manusia itu saling mengingatkan. Saya salah, saya kadang-kadang, kamu datang ke saya, Pak, Bapak gini-gini ya, nah, tidak apa-apa. Nah, begitu juga kamu, Pak, saya ada masalah atau ada apa, ada Pak, saya minta bantuan, bisa nggak? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada hikmahnya nih kira-kira ketika kita ketemu ngobrol ini. Apa hikmahnya kira-kira? Ketika saya ada masalah, ada hal-hal konflik yang terjadi di lapas, saya bisa berkeluh kesah, menemui Bapak dan menceritakan guna-guna yang ada di hati saya, Pak. Oh gitu ya. Ya wis, kalau gitu jangan lupa ya, kalau ada apa-apa datang saja. Pak, saya kepingin ketemu, saya kepingin ngobrol. Tidak hanya masalah pribadi, juga misalnya ada masalah di dalam yang mungkin mengganggu kamu, atau juga nanti kita khawatir mengganggu saya, tolong kamu datang, Pak, saya mau ngobrol, Pak, ada hal-hal yang mau saya sampaikan. Gak apa-apa, kerahasiaan hanya kita saja. Saya tidak mau kamu celaka di sini, dan kamu juga tidak mau kan saya juga celaka kan. Nah, itu karena itu kita saling ngobrol, mudah-mudahan kita dunia akhirat kita bagus. Kira-kira kapan lagi kita ngobrol kira-kira? Saya dapat saja. Oh, kapan saja ya? Ya. Gimana kalau nanti kalau saya ada waktu, coba kita jadwalkan. Kalau kita jadwalkan minggu depan, bisa. Kita coba ya. Minggu depan ya, kita ngobrol-ngobrol lagi, dan kita evaluasi. Ini selama 1 minggu, saya kepingin tahu perkembanganmu kayak apa. Mudah-mudahan baik. Kalau baik kita alhamdulillah. Kalau kita evaluasi. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, Pak. Oke, makasih ya. Ya, Pak. Cukup? Cukup. Makasih ya. Ya, Pak.